Kenapa fakta-fakta persidangan itu hanya 2 orang itu? Itu pun susahnya untuk dihadirkan karena katanya ikut ikut umroh, padahal enggak. Coba, inilah yang namanya manipulatif. Makanya jadi orang itu nggak perlulah manipulatif. Untuk apa juga itu? Minta-minta uang 200 miliar. Apa kepentingan dia? Apa kapasitas dia? Ya, memiliki memiliki kapasitas apa di Indonesia ini? Yang memiliki kapasitas terkait dengan review-review, kemudian mengumumkan, menyampaikan kepada masyarakat yang lain, itu hanya Badan POM, ya kan? Dia bukan siapa-siapa. Kalau dia bukan siapa-siapa, terus mendapatkan uang, uang untuk apa? Untuk beli mobil Alphard. Ya pas mungkin cocok. Ada berapa juta, cocok itu. Beli mobil Alphard, iya kan? Cocok itu. Coba diaudit itu misalnya. Ini ya. Iya, satu-satunya lembaga pemerintah yang diberi wewenang untuk melakukan review terhadap obat dan makanan, termasuk diantaranya adalah skincare, hanya satu-satunya ini ya, hanya BPOM. Mau cepat atau lambat, Anda tidak boleh melakukan itu, karena Anda tidak memiliki kewenangan. Betul itu. Dan BPOM sudah mengeluarkan suratnya. Bagaimana, Dokter Janet? Betul tidak? Betul, Mas Resti. Cuman kan kadang gimana ya, agak susah sih mengedukasi masyarakat begitu. Karena sudah tahu tipikal orang seperti ini, tapi masih aja minta mengendorse begitu. Ya akhirnya ya siapa yang bayar sama dia dibaik-baikin, siapa yang nggak bayar ya dijelek-jelekin. Apa kita mau seperti itu dunia skincare kita, perekonomian kita? Nah ini kan tergantung dari para owner-owner skincare begitu, ya kan? Apa karakter-karakter seperti itu ya sekarang istilahnya, iya pengusaha-pengusaha itu istilahnya punya uang untuk bayar doktip. Tapi begitu mereka naik, gitu kan? Mereka naik, apa nggak diperas lagi sama si doktip nanti? Ya jadi langganan. Mereka jadi sapi perah. Jadi langganan ini. Sekarang begini. Itu. Sekarang begini, hitung-hitungannya begini. Satu produk diperas, katakanlah ini ya, katakanlah ini contoh ya, 200 juta. Untungnya produk itu, ya kerja keras itu baru dapat katakanlah 200 juta. Terus bayar karyawan lain. Terus untungnya sudah dinikmati duluan. Kita hanya kerja keras aja. Gitu loh maksud saya, teman-teman ya. Teman-teman semua yang owner-owner di mana saja Anda berada, jika Anda mengalami itu, ada perjanjian-perjanjian yang tidak lazim, kontrak-kontrak yang tidak lazim, abal-abal, silakan teman-teman DM saya. DM saya. Saya akan bantu Anda untuk mencari solusi yang sebenarnya. Tidak boleh Anda melaksanakan kontrak kerjasama jika Anda dalam kondisi tertekan. Tidak boleh, ya. Karena ya saya nyambung yang tadi ya, kalau sekarang si owner-owner yang mau naik ya, brandnya mau naik gitu kan, bayarlah 200 juta, 300 juta, seperti kan Kak Bunga juga dimintain 250 juta, 350 juta kan begitu. Ya, kalau mereka punya uang. Nah nanti kalau mereka istilahnya ya namanya usaha kan nggak mesti ya, Mr. C, kalau zaman segini nggak bisa ngomong kan begitu. Kalau dia usahanya naik misalnya, nggak diperas lagi, ya kan? Kalau nggak bayar nanti dijelek-jelekin. Iya, memang dilema, problematik jadinya kan. Iya, makanya owner-owner ini kok mau seperti itu, gitu, ya kan? Apakah memang
kita apa ya? Apakah ya usaha-usaha ini memang mau seperti itu? Pengusaha-pengusaha itu memang mau seperti itu, begitu loh. Oke. Ini ada kata-kata bagus nih dari Mario Ditodang. Mario Ditodang. Bagus sekali nih kata-katanya. Modus Samira mereview produk yang memang bagus, kemudian dapat keuntungan ratusan juta. Kalau itu bagus. Kamu dengar nggak kemarin di review, kemudian itu tidak bagus. Tetapi setelah ditransfer jadi bagus. Nah, setelah ditransfer Mario Ditodang. Satu kali lagi ya, kamu boleh tapping ya. Kak Bunga dimintain 250 sampai 350 juta. Itu ada chattingnya gitu, ya kan? Ya, saya pribadi memang dari awal itu nggak percaya. Ya, kenapa saya katakan nggak percaya? Kalau dia mengedukasi, pasti dia tidak akan menyerang pribadi. Masalahnya dia menyerang pribadi. Masalahnya di situ. Nah, dari situlah sudah tutup, tutup. Ya, tidak mungkin orang edukator menyerang pribadi orang. Kepentingannya apa? Nah, ternyata yaitu tadi untuk kepentingan diri sendiri, bukan untuk kepentingan masyarakat. Sekarang saya tanya, masyarakat yang mana? Mana coba yang katanya terwakilkan oleh dia mana? Ini banyak sekali yang mau naik. Coba teman-teman yang mau naik nih, tidak usah naik ya, tidak usah naik karena Anda nggak tapping. Ini contohnya nih, Julio, saya tidak tahu Anda siapa. Coba tapping dulu. Ambarwati, ada Intan Sari, ada Heni Bakri, ada VIP, ada Marcelina, ada Yaya, ada Sumartini, ada Ani As, ada username, ada Bunga, ada Uun Nisah, ada Betty, ada Ayahra, ada Deden KH, ada Rita Liat, ada Reno Andrian, ada Cindy Widya, ada Hajah Tati, ada Tria, ada Nita Triokta, ada Erlin, ada Yani Zulzana, ada Rosiati Yati. Ini Anda ini minta semua, ya, minta semua. Saya nggak bisa naikkan Anda karena Anda tidak tapping terlebih dahulu, jadi saya tidak tahu Anda. Coba Anda, saya hapus dulu ya, Saya nggak menerima tiba-tiba minta naik itu, saya nggak menerima. Kecuali ada tappingan terlebih dahulu. Ini saya hapus semua nih orang-orang yang mau naik nih. Tunjukkan dirimu siapa dulu, baru saya ini ya. Jujur ya teman-teman ya, ini banyak sekali yang minta naik. Bukan berarti tidak ada yang mau naik, tapi permintaan terlalu banyak. Oke. Saya takutnya kalau tiba-tiba yang muncul tuh buzzer. Datang, kemudian buang kotoran, lalu pergi. Ya, itu namanya buzzer. Buzzer itu datang, nggak tahu urusan, tiba-tiba komen, habis itu kabur. Gitu ya. Jadi teman-teman, Pasti ada buzzer yang ngawasi itu pasti. oh, kalau saya mah sudah dari dulu kan, tapi saya nggak ini. Memangnya kenapa? Kan mereka panik. Mereka panik. Ya ini panik ini. Padahal ini kita cerita fakta loh. Cerita fakta. Fakta persidangan seperti ini. Seperti yang di atas kepala saya ini. Kenapa mesti takut? Ya, aku nggak takut, nggak takut. Kalian tapping aja nggak apa-apa. Ini ada minta nih Sumartini, ada Ania, ada Bunga, ada Uun. Ini minta lagi naik. Sudah dihapus minta naik lagi. Sekarang saya coba nih testing ini, ada nama
Mario Sitodang, kedok si Dokpeng bisa terkuak jika para pemberi uang ke Dokpeng pada bersuara. Ya, gini, soalnya mereka ini yang memberi uang itu ada perjanjian gitu. Kalau bongkar rahasia dikenai denda 10 miliar. Tuh, jadi mereka agak takut. Ada begitu ya tulisannya itu. Apabila kebocor akan di. Iya kan, Mister Si perjanjiannya ada begitu bahasanya. Oh, ya harusnya ya kalau bener ada itu tadi perjanjian, Pak. Perjanjian kontrak atau perjanjian seperti itu tidak layak. Secara hukum sudah salah. Kenapa? Itulah yang namanya di bawah tekanan. Ya, perjanjian itu perjanjian atau kontrak itu harus merdeka, merdeka kedua belah pihak. Ini kalau awas ya, kalau sampai bocor ya, nah itu nggak boleh. Berarti itu perjanjian gelap itu. Kalau perjanjian gelap, wah ini berarti masalah. Dan itu cacat hukum itu. Ya hanya untuk melegalkan sesuatu yang jahat. Itu bagi dirinya bisa menyelamatkan, tapi nggak bisa. Kalau Anda laporkan ya para owner-owner yang bikin perjanjian itu perjanjian abal-abal namanya itu. Perjanjian yang membohongi, membohongi lawannya itu. Harusnya jangan takut. Ini nanti teman-teman saya kasih tahu ya. Ini teman-teman saya kasih tahu ya. Saya kasih tahu kepada teman-teman lagi nanti kalau pada waktunya nanti Anda itu akan mengalami yang seperti ini lagi. Bahkan meningkat dari 500 menjadi 600 nanti. Lihat aja kalau nggak percaya. Dengan segala macam cara pasti akan meningkat nanti. Bagaimana, Dokter Janet? Sorry, gimana Mister Si? Ini kan, ini kan akan terulang lagi nanti kalau sekarang ini tidak bersuara, tahun-tahun berikutnya itu akan terulang lagi. Makanya kan Dokter Charlie kan bilang ini nggak ada Samira kan selalu bilang ini nggak ada kaitannya, ini nggak ada kaitannya. No, justru itu ada kaitannya gara-gara dijelek-jelekin segala macam, ya kan. Tapi kan di belakangnya kan si Topeng itu minta duit gitu loh. Jadi kalau sekarang permasalahan permintaan uang itu diungkapkan di persidangan, ya dia nggak bisa dong bilang nggak ada kaitannya, justru kaitannya ke situ. Iya. Dia tuh mau minta uang, makanya dengan cara menjelek-jelekan produk orang gitu. Makanya hakim juga nggak boleh menghentikan apa yang disampaikan Richard Lee karena ya memang ujung-ujungnya si Topeng itu minta duit gitu loh. Gitu. Nah, ini kan Richard Lee kan bilang ini jangan sampai terjadi ke orang lain begitu kan. Nah, sekarang ini kan si Topeng lagi menyerang-nyerang produknya Michelle kan, gitu. Ya sama dengan Dr. Richard Lee. Jadi ada suatu perusahaan, ya kan, yang dibilang NL itu, gitu, memproduksi minuman kolagen. Nah, menyerang produknya Michelle itu yang sama-sama produknya kolagen gitu. Ya kasih kalau itu sudah merasa ini dipancing aja orang-orang begitu. Atau kalau tidak, silakan dikomunikasi ke BPOM. Salah saya di mana? Silakan diperbaiki aja kalau gitu. Nah, BPOM sendiri kan gimana ya? BPOM sendiri kan kesannya itu lepas tangan gitu karena beberapa owner seperti
Dr. Resa Gladys itu kan juga sudah lapor apa yang diceritakan si Samiring itu nggak sesuai kan produknya Dr. Resa Gladys. Dia bilang niacinamide-nya cuma 0,0000 sekian gitu kan, padahal itu kan nggak benar. Itu sudah dilaporkan ke BPOM, produknya Dr. Resa Gladys sesuai. Demikian juga kan si Dr. Gregory, ya kan? Dr. Gregory dipanggil sama NTV, diwawancarai. Dr. Gregory juga mengatakan ketidaksetujuannya dengan sikapnya Dr. Topeng. Nah, langsung direview kan, dikatakan produknya 0, sekian. Padahal setelah diperiksa sama Dr. Gregory, produknya sesuai. Begitu, kandungannya sesuai. Nah, itu lapor ke BPOM. Begitu Dokter Gregory menanyakan gimana kalau saya lapor polisi gitu. Tapi waktu itu bahasa dari bahasa dari BPOM itu kesannya nakut-nakutin Gregory gitu loh, Dokter Gregory gitu loh, supaya Dokter Gregory nggak lapor polisi. Begitu. Oke, ini juga saya minta kepada BPOM ya, jangan hanya menjadi wakil pemerintah ya, tetapi tidak menjalankan amanah. Ini kalau nggak ditindak, ini model-model begini nih, ini akan kena semua itu dengan cara-cara begini. Apalagi BPOM juga sudah mengeluarkan aturan kan. Nah, aturan itu dijalankan harusnya. Ini khusus BPOM ini harus dijalankan nih BPOM nih. Jangan sampai masyarakat mengatakan BPOM mandul. Mandul. Iya, faktanya begitu. Iya, makanya ini saya ngomong Bang Fadlan tanya nih. Memang Dokpeng punya alat-alat lab buat menentukan skincare itu berbahaya kah? Udah kayak BPOM aja. Jadi beberapa skincare itu ya dimanipulasi kan hasil uji labnya. Begitu, dimanipulasi itu yang satu. Yang kedua, ada dia suatu video yang memperagakan bagaimana dia mencampur produk skincare orang. Begitu. Itu ada videonya si David Lee, di mana Dokter Topeng ini memperagakan gimana mencampur produk orang baru diperiksakan ke BPOM begitu. Ya harusnya karena BPOM sudah mengeluarkan aturan ya terkait dengan peraturan Badan POM ya, kalau nggak salah nih nomor 16 tahun 2025 itu jadi dijalankan, katanya melarang ini melarang itu, tapi kalau ada ya harusnya ditindak tegas, bukan dibiarkan. Jangan sampai BPOM itu menye-menye juga. Saya lihat ini kayaknya kurang tegas ini BPOM nih. Iya, sekarang begini, Mr. C. Kayak BPOM merilis mengatakan bahwa produk WT tidak mengandung tomat. Tidak mengandung tomat putih. Dia merilis begitu. Ya kan? Menguji lab enggak? Kan harus diuji lab. Iya. Iya kan? Nah ternyata setelah ditanya sama penyidik, BPOM sendiri nggak punya uji labnya untuk melihat apakah itu ada DNA dari tomat atau tidak. Kan nggak bisa dia menulis seperti itu. Tapi kalau pelanggaran penandaan, gitu, misalnya Dr. Richard Lee mendaftarkannya sebagai L-glutathione, tapi dia mempromosikannya ada tomat putihnya dari ekstra tomat putih gitu. Ya kan? Nah, misalnya itu dianggap melanggar, ya ditegur kan, dikasih sanksi administrasi kan, ayo produkmu ditarik kan begitu. Iya. Nah, ini bahkan sanksi yang secara sanksi administrasi yang cukup berat sudah dilakukan, yaitu izin edarnya sudah dicabut. Itu kan sanksi administrasi sudah cukup berat kan harusnya. Begitu. Tapi secara lembaga negara dia kan nggak boleh melakukan justify bahwa itu nggak ada tomat sementara BPOM tidak melakukan uji lab. Iya kan? Tunggu dulu. Ini ada
Ada pertanyaan di bawah, tapi kalau bisa jawab tolong nanti saya jawab. Dari Mawar, Samirun sebenarnya punya suami enggak? Suami enggak? Perasaan kemana-mana enggak sama suaminya. Coba tanyakan, ada di sini ini Kuman, mungkin suaminya. Silakan ditanyakan, ada, cari nanti ketemu suaminya. Jadi, ah, Dokter Janet yang tahu gimana itu. Ini ada pertanyaan loh, ini pertanyaan nih dari Mawar nih. Samirun sebenarnya punya suami nggak? Perasaan kemana-mana nggak sama suaminya. Nah, silahkan Dokter Janet. Gimana? Samirun udah punya suami nggak? Pernah punya suami, tapi kan udah cerai. Berapa kali? Ya kalau yang resmi kan kemarin tuh kayaknya 2, 1 ya. Tapi menurut pengakuan beliau pernah kontrak 4 kali. Itu cerita beliau ketika masih kita bersahabat. Tapi itu kan urusan pribadi dia ya, gitu loh. Itu ngomong sama Dokter Janet gitu. Pernah ngomong begitu sama saya. Waktu itu kan teman baik sama saya, berteman baik. Ya walaupun dia sekarang nggak mau ngaku, ya itu terserah dia gitu kan. Tapi kan saya punya banyak foto-foto ketika kami seminar di luar negeri kan kita barengan juga dengan dia. Iyalah, masa cerita sampai kontrak-kontrak begitu? Apa raisin ngono gitu? Ya, saya sih ya saya sih denger ya iya iya aja sih, saya nggak mikirin apa-apa karena itu urusan dia sih menurut saya. Ini serius nih. Kalau udah pakai sisir nih aku tanya serius loh ini. Loh, aku tuh heran loh. Sampai kontrak 4 kali itu kurang sampai bledos kuy. Aduh, untung aku ora tahu ngontrak yo. Aman nih aku nih. Oke, oke. Terus mulai bisnis terkait dengan tentang ini skincare mulai kapan sebenarnya itu? Kok Oh, ada di kalau dari pengakuan kemarin dia bilang 2009 ya. mungkin Iya, 2009. Belum, belum. Nanti. 2009. Kok di HP saya susah diposting ulang ya? Oh ya, memang ini khusus untuk tidak diposting ulang. Khusus untuk diri sendiri. Ya Allah, pantesan ya. Kontrak 4 kali. Maaf, baru gabung. Siapa kawin kontrak 4 kali? Rumah kesek wae. Oh, nah diulangi lagi kan ya kasihan toh. Ya kan, masa kita ulangi lagi? Ya ulangi dari pertama. Ada yang belum tahu, ya nggak mungkin lah. Sampean ngalahi duduk di sini, tungguin. Ini naik lagi nih yang mau minta naik ini aku bingung. Nggak ada yang tapping minta kok tiba-tiba minta naik ini gimana? Naikin aja Mister si Ya nggak bisa, aku kan nggak bisa. nggak bisa. Harus ada permintaan kan kalau saya Siap, siap. ke rumahnya orang kan, Assalamualaikum, boleh naik kan begitu. Yang dimaksud mochi itu apa toh, Mister Z? Ah, Dokter Janet, apa itu mochi, Dokter Janet? Mochi itu kan kue yang terbuat dari tepung itu yang agak kenyal-kenyal gimana gitu kan. Tuh, sudah dijawab ya. Mochi itu kue yang dari tepung kenyal-kenyal gimana gitu. Kalau ada kata-kata, aku mau mencicipi mochimu, ah, teman-teman harus jawab, sudi gitu ya. Oh, Mbak Bunga dibilangi mochi. Mbak Bunga, oh Bunga dibilangi mochi. Mochi itu aneh, wih kurang ajar betul nih sampai bilangin orang begitu. Ah yang bener nih teman-teman. Bigi Bigi, memang bilangin gitu kah? Nggak baik betul itu mulutnya kalau begitu ya.
Oh, sampai segitunya kah? Aku nggak tahu ini, aku nggak tahu Iya, urusan. kan ngata-ngatain Kak Bunga, Bunga Bangke, Leci, gitu-gitu kan. Oh, Mana ya? Nggak pantas kan iya omongan nggak orang apa-apa. seperti itu. Katanya edukator untuk Iya, masyarakat. Kok itu menebar kebencian gitu ya? iya. Teman-teman, kalau Anda memang memang berhati baik, berhati mulia, ya perlakukanlah manusia itu layaknya manusia, ya teman-teman ya. Ya seperti saya dengan teman-teman. Kalau teman-teman baik, silahkan nonton, ngomong apa adanya, nggak apa-apa. Tapi kalau teman-teman sudah framing-framing, saya blokir. Dan kalau teman-teman nggak nganggap, ya sudah, saya juga nggak nganggap gitu aja. Ya kan? Kalau teman-teman bertanya, saya jawab. Kalau tappingannya bagus, saya bacakan. Tapi kalau tappingannya nggak bagus, nggak tak baca, tak blokir lagi. Ngono loh. Tunggu ya, Dokter Janet ya. Siap, Mas Rizky. Ya. Loh, Lagi di jalan. oh dokter lagi di jalan. Iya, kan mau ke rumah pasien. Oh, sama Ada siapa? pasien sakit. Ada yang driver. Bukan masalah driver, ajudannya. Aku siap jadi ajudan. Huh. Halo, ke Jakarta aja nggak bilang-bilang, Mister C. Ah, nanti kalau Ih, datang kalau sendiri, nggak ajak-ajak. enggak itu ada pekerjaan khusus. Siap, siap. Nah, nantilah ya. Aku tak ke Jakarta diam-diam terus nanti tak WA ya, tak WA ya Bu ya. Siap. Oke, oke. Teman-teman yang mau gabung naik boleh, boleh. Tapi tapping dulu supaya saya tahu siapa Anda, benar-benarkah Anda mau minta naik atau kepencet. Emang Anda itu suka mencet-mencet. Coba silakan naik. Emang Mister J di kota mana? Lo, iki anyar iki. Anyar iki. Semarang. Iya, anyar iki. Eh, piye ta iki kok? Iki Apa maksudnya ini? ya, makanya aku tak baca ini. Diharap Dokter Richard jemput lawyer Bunga jadi ahli meringankan. Ahli itu nggak boleh meringankan. Ahli itu objektif. Yang bisa meringankan itu saksi. Sampai salah tulis kali. Coba ulangi lagi di bawah. Saya bacakan lagi. Undang detektif Nonio. Jangankan undang. Saya blokir namanya orang jadi jelek-jelekin, saya blokir. Lihat aja nanti. Sekarang pamer baju brand si Bopeng. Dulu dia pakai baju pasar malam. Loh, saya kasih tahu teman-teman, ini juga brand. Nggak perlu saya pamerkan. Ini brand ini. Saya tuh orangnya gitu. Kelihatannya ini kaosnya begini ya, tapi brand. Ya, ini brand. Brand apa? Brand pasar malam ini. Iya, aduh. Ada mau pamer. Ngapain? Kalau pamer-pamer berarti dia namanya flexing. Padahal dia selalu ngatain orang itu supaya nggak flexing. Lu ngapain dia malah flexing? Parah. Ini saya baca ini. Bigi. Betul. Sarimin Boeng Dokpeng bin Mulut Comberan. Tuh. Bukan saya ya. Ini Muafarah nih, Ratu Gibah. Ratu Gibah siapa? Saya lihat kamu dulu deh. Kamu ngomong begitu tuh siapa yang kamu bilangin? Ayo, tulis lagi. Saya gitu maksudnya. Aku Ratu Gibah gitu. Masa saya Ratu Gibah? Saya adalah Ratu Brand Pasar Malam. Tuh. Dokter jangan-jangan pelakunya sendiri. Ya bisa jadi.
Oh, siapa lagi Ratu Gibah? Si Bopeng. Oh, si Bopeng, tak kirain aku. Aduh, aku takut kalau dibilangin Ratu. Loh, aku lu laki-laki yo. Sampai nggak percaya biye, aku tuh laki-laki. Ya teman-teman ya, ini saya kalau bagus saya baca-baca. Bukan Mister Z, ku maksudnya Samira. Oh, Samira Ratu Gibah. Tuh, Samira Ratu Gibah. Tuh kan? Alhamdulillah bukan saya, itu saya menghindari. Jadi teman-teman, coba teman-teman lihat ya, lihat berita yang saya tayangkan. Si, 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 bolo, teman-teman semua. Biar rasanya auranya adem tuh, biar nampak dulu. Adem kan? Ya nggak? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, adem nih. Bapak selalu begitu, saya jadi nggak enak, Bapak izin. Selamat malam, Dokter Janet dan Kopi. Malam Bu Malam. Haja, suaranya Terima merdu kasih. sekali. Loh, Terima kasih. ini saya bilang ya, Bu Aja, sebentar dulu. Iya, Dokter iya, Janet, iya. Dokter Ya, Janet, ya, Iya, siap. iya. Bu Aja diam dulu ya. Aku Siap. tak tanya sama Bu Dokter Janet. Dokter Janet, bener kan omongan saya Bu Aja? Bu Aja ini bikin adem kan? Dokter Janet? Iya, betul. Terus. Tuh, jujur ini saya adem. Nah, oke. Oke Bu Aja. Bu Aja standby dulu. Coba Bu Aja baca ini berita. Ini yang nulis bukan saya. Tapi di sini ada kata-kata ini Bu Aja. Ada kata-kata di sini tulisannya nih, bongkar dugaan pemerasan. Kata-kata pemerasan itu pidana itu loh. Bagaimana menurut Bu Aja? Itu yang nulis bukan saya loh ya. Iya. Kalau diduga seperti itu, kalau beneran itu kayak apa, Pak? 200 miliar itu. Nih, Aduh. ada yang bilang saya nih begini nih. Ada tere atau der itu ya saya bacakan. Saya izin dulu ya, udah nyampe rumah pasien dulu ya. Saya ini dulu ya, ngobatin pasien dulu. Terima Oke, kasih Dokter Janet, sehat selalu, sukses Ya, selalu. ya, kalau belum selesai. Makasih, makasih. Ya, ya. Oke, makasih ini ada yang nulis begini. Host ini berarti saya kan. Iya. Host ini dibayar, percayalah. Nah, iya, betul saya dibayar 200 miliar. Oke, tak titipkan ke kamu. Aduh ya Allah. Sakit pasti kamu kan? Sakit kan kepalamu? Typing lagi. Ini makanya hati-hati. Host ini dibayar, percayalah. Iya, betul. 200 miliar tak kasihkan ke kamu. Kamu mau nggak? Ayo, biarin dulu. Mana lagi? Ada tappingan lagi nggak? Nggak ada. Ingat ya, saya itu paling anti kuman. Saya sudah siapkan ini untuk Anda. Halo Ajah Nur, bagaimana dengan judul berita ini Ajah Nur? Ngeri sekali saya melihatnya. Saya yang awam tentang hukum ini sangat kalau memang itu dugaan yang diberikan dilontarkan oleh Dr. Richard Lee, aduh kasihannya orang-orang mungkin yang tidak bisa memenuhi syarat akan selalu dijebloskan ke penjara pastinya oleh orang-orang, oleh oknum tersebut pastinya kalau sudah begini. Jadi jadi seperti apa ya? Ladang pemerasan apa ya, untuk mencari satu keuntungan pribadi sendiri gitu loh, untuk memperkaya Iya, diri sendiri. Dan iya, ini ya kalau itu benar ya, kalau itu benar sangat sungguh disayangkan gitu loh. Di iya, negara kita yang besar ini ada orang-orang seperti itu. Ya pastinya kita semua tahu ya Bapak izin, setiap warga negara dalam hal apapun kita dilindungi. Ya dalam bentuk apapun negara melindungi kita dan menjamin dalam bentuk hukum apapun. Mudah-mudahan hal ini bisa diungkap secara benar dan tidak menjadikan satu hal nilai kebiasaan yang akan merugikan orang lain gitu loh. Terlepas apapun ya, terlepas apapun kita semua berharap hidup ini tenang-tenang aja, bahagia saja, dan damai pastinya. Damai itu indah. iya, betul. Saya rasa ini saya melihat ini ya teman-teman ya.
sampai wartawan mengatakan dugaan pemerasan, ini mungkin sudah menerima informasi bahwa apa yang dilakukan oleh Dok Peng, dokter detektif ini sudah berulang-ulang. Apapun alasannya, coba berikan saya satu alasan, satu saja alasan kenapa Dok Peng dibayar. Satu saja. Katakanlah mereview. Satu ya kan, mereview. Sekarang lembaga mana yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk mereview produk? Satu-satunya di Indonesia ini adalah Badan POM. Ya, Dan Badan POM tidak pernah memberikan mandat kepada siapapun. Artinya apa? Dok Peng pun tidak punya hak, tidak punya kapasitas. Bagaimana, Bu Ajah? Iya, sebagai warga negara yang baik, kita harus patuh dan taat atas semua yang sudah menjadi satu nilai, istilahnya itu badan hukum ya, wewenang negara yang dibentuk oleh negara, dan artinya sebagai warga negara yang baik, kita harus patuh dan taat tentang aturan yang berlaku tersebut gitu loh. Harusnya kita sebagai warga negara tahu itu gitu loh. Bagaimana kita menempatkan diri, sebagaimana fungsinya kita, ya fungsinya kita. Apakah di situ ya yang seperti Bapak bilang tadi, izin bahwasanya lembaga tersebut tidak sama sekali memberikan wewenang terhadap siapapun untuk mereview, untuk memberikan satu hal apa ya, satu kepastian bahwasanya ini pantas dipakai atau tidak pantas dipakai gitu loh. Ya, Ya. artinya kita sebagai warga negara harus patuh dan taat itu atas semua yang berlaku gitu loh. Oke, jadi saya mau sampaikan, memang tidak ada kewenangan. Kalau tidak ada kewenangan, itu menerima uang itu sesuatu. Saya akan sampaikan nih, katakanlah, siapa namanya itu, Dok Peng ini mendapatkan amanah dari BPOM. Justru itu nggak boleh. Dapat amanah, menerima uang, itu nggak boleh. Karena itu bagian daripada suap. Kemudian, kalau dia nggak punya amanah, nggak punya hak, nggak memiliki kapasitas, kemudian melakukan hal itu, ya benar yang ditulis di judul ini. Benar ini. Masalahnya, orang lain itu tersandra. Ya seolah-olah sudah dibuat dalam sebuah perjanjian. Padahal perjanjian yang dibuat itu ya cacat hukum. Kenapa saya katakan cacat hukum? Tidak boleh membuat perjanjian antara kedua belah pihak jika yang satu menekan yang lain. Harus kedua-duanya harus merdeka. Kenapa saya katakan demikian? Ada yang saya dengar kemarin katanya, awas ya, kalau sampai ini bocor, saya denda dengan perjanjian ini 10 miliar. Itu namanya under pressure. Itu namanya di bawah tekanan karena takut mau nyampaikan kepada orang lain. Aku mau nyampaikan kepada orang lain tapi takut bocor. Loh, kalau bocor nanti apa? Didenda 10 miliar. Kalau ada perjanjian seperti itu, tolong DM saya. Kita akan habisi dia, kita akan pangkas dia dengan perjanjian-perjanjian yang abal-abal itu. Oke? Itu perjanjian abal-abal, tidak sesuai dengan aturan. Kenapa kita mesti takut? Hari ini, teman-teman, para owner itu menyerahkan uang hari ini ya, meskipun di mulutnya ikhlas, tapi di hatinya itu jancuk ini. Kan begitu. Kenapa? Karena nanti periode yang akan datang, Anda akan diminta lagi. Dengarkan, Anda akan diminta lagi. Kenapa? Ya karena Anda tersandra. Lihat aja, Anda tersandra. Sudah ada permintaan yang 350 juta,
ada yang 800 juta, ada dibayar 2 kali, bahkan ada buktinya. Artinya ini sudah harus kita suarakan. Jangan takut, jangan takut. Jangan takut dengan yang namanya doktip. Kenapa? Dia nggak punya kapasitas. Dia nggak punya wewenang. Dia nggak memiliki tugas dari BPOM. Dan dia bukan edukator kepada masyarakat. Justru menebarkan kebencian. Faktanya, yaitu kepada Dr. Richard Lee. Ditanya, ngomongin sunat, sudah sunat apa belum? Itu edukator begitu kah? Hah? Edukator begitu. Sudah Itu sunat apa? Ya Bu, bagaimana Bu? Bagaimana menurut Anda? sebenarnya saya jujur, saya sebenarnya tidak pernah ada masalah dengan yang namanya doktip ini secara pribadi. Saya tidak ada permasalahan apapun, Pak ya. Tapi pada saat harusnya kita bisa menjaga bagaimanapun seseorang punya privasi, punya nama baik, punya harga diri. Dan kita juga sebagai manusia harus bisa menghargai itu. Dan kita ini punya empati, Pak. Kita dilahirkan di muka bumi ini, saya rasa tidak hanya saya, semua orang pasti tahu. Kita punya yang namanya perasaan, hati nurani. Bagaimanapun, kalaupun masalah beliau mau sunat, tidak, itu bukan bentuk kewajiban kita untuk apa ya istilahnya, tidak ada hak kita untuk menyatakan itu gitu loh. Ya, mempublikasikan, Iya, menyatakan. Ya. iya. Masalah misalnya keimanan itu kan urusan pribadi kita ya, antara kita dengan Tuhan kita. Kita tidak pernah kita di muka bumi ini kan hanya bisa menjalankan hidup saja, dan kita tidak Iya. bisa menyatakan sikap bahwasanya kitalah makhluk yang paling sempurna di muka bumi ini. Saya sangat menyayangkan itu, jujur Pak, saya sangat menyayangkan itu. Sebagai seseorang harusnya kita, apalagi Bapak izin, kita sama-sama memakai hijab. Artinya dengan hijab itu kita harus punya satu hal filter. Bagaimana kita memperlakukan orang lain dalam hal apapun, kita juga harus menjaga sikap kita. Ya, ya bukan saya mengajari apa Pak. Itu sudah satu aturan ketaatan yang harus kita lakukan sebagai manusia pastinya. Kita ini manusia loh, makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Ya, oke. Oke, ini ada namanya Kodri Paijo. Wah, namamu udah bagus. Kayaknya nggak cocok kamu ada di sini. Kamu tak blokir ya? Ya, kamu tak blokir ya. Mohon maaf, karena kamu terlalu Paijo, maka saya blokir kamu ya. Maaf, aku nggak takut sama kamu. Tak blokir aja ya. Hahaha. Merdeka Paijo. Nah, ini ada Paijo bersama sama Bilkis, langsung blokir ini ya kan. Bilkis, kamu saya injak-injak Bilkis. Oke, rasakan Bilkis. Oke. Oke ya. Pak Ijo berteman sama Bilkis, datangnya bersamaan. Kode-kodean nih pasti nih. Oke, Ibu, nampaknya ini sudah kebiasaan buruk. Tidak mau menghargai orang lain, menghina orang lain, bahkan sudah menyerang masalah pribadi. Dan itu disuarakan di publik, suarakan di online. Artinya, inilah cara-cara dia. Ya cara dia akan berlaku lagi nantinya. Begitu caranya. Itu Ya. izin ya Bapak, kadang-kadang kalau saya lihat seperti bullying juga ya, bullying juga di muka umum gitu loh. Kita mempermalukan hidup orang lain, dan maaf ya, hal itu mestinya kita sadari. Izin ya Pak, kita ini kan udah kalau umur 50 ke atas itu harusnya kita harus juga menyadari berapa tahun sih kita hidup di muka bumi ini. Berapa Ya. tahun. Ya bukan saya merasa saya sudah siap untuk itu, tapi paling tidak kita berhati-hati ketika kata maaf tidak diberikan oleh orang lain, maka hancurlah hidup kita. Ya, keren sekali. Ini, terima kasih Bu Aja. Ini teman-teman ya, wanita itu kan halus biasanya ya, halus. Tapi yang satu ini, mohon maaf, melihat saja itu kok saya nggak mau, kenapa ya?
nampilkan aja saya nggak mau. Kalau perlu saya coret-coret dulu baru saya bikin VT-nya. Kenapa? Karena saya nggak mau melihat dia itu. Model-model kayak begini tuh udah barang langka, tapi menyakitkan orang lain. Coba saya baca ini dari Yakisan. Nah, atas kapasitas apa Samirun punya kekuasaan sekuat ini? Gelar dokternya saja diragukan. Ya, kalau masalah kapasitas nggak ada kapasitasnya. Dia sama dengan kita. Kalau masalah pengusaha sama dia dengan pengusaha yang lain. Ya, dia bukan mewakili masyarakat, dia bukan mewakili konsumen, bahkan dia bukan mewakili Badan POM. Jadi sejatinya dia tidak memiliki kapasitas. Namun ya mungkin orang-orang pada males saja. Pada males. Kenapa males? Karena orangnya ngeyel. Wong sudah jelas-jelas saja masih nggak begitu. Nah ini saya kasih contoh nih, ngeyelnya seperti ini. Apakah gitu kan? Apakah Anda menemui Ivan? Enggak, aku nggak punya inisiatif untuk menemui Ivan. Oke. Tapi Ivan disuruh ketemu dia di sebuah rumah. Dan akhirnya bertemu. Yang begitu itu loh masih ngelak. Coba Anda terjemahkan sendiri. Mau Anda mau yang nelpon, mau Anda yang ditelepon, tapi begitu Anda menetapkan di mana pertemuan, itu harusnya sudah. Oh iya. Terus pertemuan itu dilarang. Nggak boleh pegang handphone, nggak boleh pegang apapun. Wih, ngeri kali. Ngeri kali. Itu faktanya ya, teman-teman ya. Itu faktanya. Nah, itu juga terjadi pada yang namanya dulu ya, At-Taubah Mufid, suami dari Dr. Reza Gladys. Begitu juga. Pertemuan juga dilarang merekam, dilarang bawa handphone, dimintai berapa? 20 miliar. Itu fakta ya teman-teman ya, fakta ya. Oke, Yakisan, saya sudah jawab ya. Banyak buzzer ya di Komal Mr. Z. Nggak apa-apa kalau mereka nonton, nggak apa-apa. Sekali tapping, aku nggak suka, hilang. Izin Bapak, tapi Silakan. izin Bapak, ini asumsi saya belum tentu benar, tapi saya terus terang sebagai seorang, bukan mengatasnamakan, memang saya sebagai seorang ibu, sebagai seorang Ya. perempuan, kalau saya takut yang begitu tuh Pak, terus terang, saya paling takutnya karena apa ya, kita mengintimidasi orang, kita hukum karma itu memang nggak ada Pak, tapi paling tidak hukum alam akan berlaku ketika kita berbuat yang tidak baik terhadap orang lain, akan kembali yang tidak baik itu kembali dengan diri kita sendiri dan keturunan kita sendiri gitu loh. Makanya Ya. saya sampai gini Bapak, saya baca saya cari resume tentang NVD. Nah, tadi saya baca ya, Ya. memang karakteristik NPD itu yang saya rasa kita harus hindari karena dalam keegoan kita sebagai manusia kita punya bakat itu, tapi paling tidak ketika kita tahu kita harus juga mawas diri lah, jangan sampai itu menjadi satu nilai yang tercatat di diri kita sendiri gitu loh. Iya, iya benar. 3 huruf, ya sering kita sampaikan ya 3 huruf. Ada Abah ini, Abah naik dulu Abah. Abah naik dulu Abah. Ini Abah ini dari kemarin-kemarin kalau nggak salah 2 bulan yang lalu saya cari-cari nggak ketemu nih. Mana nih Abah nih? Jadi benar Bu, ada karakter itu. Karakter itu ada sama dia. Salah satu contoh, dia mau mengulik pribadi orang. Sampai sunatnya, sampai pajak mobilnya, sampai rambutnya, sampai puasa, sampai mu'alaf. Tapi begitu ditanya, Anda sudah nikah? Sudah. Anda kawin ini, Anda masih nikah sama ini? Begitu ya? Iya. Begitu ya. Terus tapi dia apa? Mencak-mencak itu.
Itu menunjukkan bahwa 3 huruf itu kental ada sama dia. Kental sekali menurut saya. Bagaimana menurut teman-teman di bawah? Apakah benar dia kena 3 huruf itu? Karena karakter itu sebenarnya pada kita pribadi. Saya tadi barusan baca, Bapak. Saya Ah, baru barusan baca. Saya penasaran, saya baca. Saya tarik, saya coba mengamati gitu dalam sesi kemampuan saya ya, secara kemampuan saya skala kecil sebagai seorang ibu rumah tangga. Saya membaca itu bahwasanya setiap kita manusia, kita punya bawaan 3 huruf itu. Tapi paling tidak ketika kita menyadari bahwasanya kehidupan sosial kita ini kita harus juga memiliki, kan kita punya Tuhan nih, paling enggak kita tahu nih apa yang harus kita lakukan, berkesesuaian tidak, apalagi misalnya sampai kalau kita ngeyel sampai menghina orang. Kalau saya Bapak, saya berkaca dulu dengan diri saya sendiri, sudah sempurnakah saya kalau ngomong ini, saya terus terang, saya Bapak, saya apa ya, terharu gitu loh. Karena kita hidup di dunia ini tidak akan lama dan tidak pernah akan kekal. Ketika kita menyakiti hati orang lain, orang tersebut sama sekali tidak pernah memaafkan. Itu nauzubillah. Kalau maaf ya, menurut keyakinan saya Bapak, bahwasanya kita hidup ini tidak lepas dari doa orang yang banyak gitu loh. Kita tidak, materi pun sebanyak apapun, tapi kita tidak lepas dari doa orang-orang yang mengelilingi kita. Yang Ya, ya Bapak. ya. Kalau orang lain berdoa baik, pasti juga doanya akan ke kita. Kalau kita berbuat baik kepada orang lain, pasti juga orang lain akan berbuat baik pada kita. Betul, Bu Aja? Benar Bapak. Oke, Bu Aja. Ya. Supaya kita tidak nanti dikira nanti asal bicara begini begono, bukan ahli NPD, katakanlah begitu ya. Iya, siap. Oke, asisten saya biar membacakan dulu ya. Siap. Asisten, pakai lipstick dulu asisten, baru dibaca. Apa sih sebenarnya NPD itu? Let's go! NPD, Narcissistic Personality Disorder atau gangguan kepribadian narsistik, adalah kondisi mental ketika seseorang merasa sangat penting, haus akan pujian, dan minim empati pada orang lain. Tuh. Menurut Alo Dokter, pengidapnya sering merasa paling hebat, sulit menerima kritik, dan suka memanfaatkan orang lain demi kepentingan pribadi. Tuh. Ciri-ciri utama NPD. Dengerin. 1. Rasa sombong berlebihan, merasa diri paling superior dan hebat tanpa dasar prestasi nyata. 2. Haus validasi, terus-menerus menuntut pujian dan perhatian dari orang lain. 3. Minim empati, sangat sulit memahami atau peduli pada perasaan orang lain. 4. Merasa istimewa, merasa berhak mendapat perlakuan khusus tanpa harus membalasnya. 5. Anti kritik, marah atau defensif saat diberi masukan atau saran negatif. Dan 6. Suka memanipulasi, memanfaatkan orang lain untuk mencapai tujuan pribadi. Oh, ternyata benar. Bu Aja, ternyata benar nih tadi asisten saya sudah ini ya. Nih saya sampaikan Kayaknya ya. Mr. Z, poin-poinnya ada tuh. Poin-poin tersebut tepat dan benar gitu loh. Ini ada yang tapping dulu. Ada namanya CVV. Tetap dukung detektif. Iya, silakan dukung. Sampai cium lah kalau perlu mulutnya itu, ya. Tapi mohon maaf, kamu tidak layak di sini. Saya blokir. Emang pusing dengan lo. Lo. Oke. NPD di sini bunyinya adalah Narcissistic Personality Disorder atau gangguan kepribadian narsistik. Adalah kondisi mental ketika seseorang merasa sangat penting. Ya, seolah-olah penting sekali itu. Padahal sebenarnya nggak penting. Oke. Pasti nggak penting. Kemudian ya, haus akan pujian. Wah, coba ini dipuji-puji kayak si Vivi ini suka muji-muji. Ayo Dok Tips, mantap Dok Tips, semangat Dok Tips. Memang suka dikasih begitu. Silahkan kasih begitu ya. Oke. Kemudian
dan minim empati pada orang lain. Dia nggak tahu itu rasanya itu sedih sama apa namanya, hatinya halus lembut tuh nggak ada. Aduh, menurut kalau dokter, pengidapnya sering merasa paling hebat. Nah ini merasa paling hebat dia nih. Sulit menerima kritik. Nah contohnya sudah kan. Misalnya nih, itu topengmu itu nggak bagus. Nggak mau dia dikasih tahu itu. Dan suka memanfaatkan orang lain. Nah masalah orang lain tuh dimanfaatkan tuh. Demi kepentingan pribadi. Ini bukan saya yang ngomong loh ya. Ini loh. Ciri-ciri utama nih. Ciri-ciri utama. Terserah sampean ya mau mendukung siapa, gak masalah. Ya, gak masalah. Sakarepmu, gak masalah. Tapi saya bacakan ini. Rasa sombong berlebihan. Bagaimana menurut Anda? Tepat atau tidak? Anda typing aja, typing aja. Ini yang pertama adalah rasa sombong yang berlebihan. Merasa paling superior dan hebat tanpa dasar prestasi nyata. Bagaimana menurut Anda? Benar atau tidak? Saya mau tanya aja sama teman-teman. Benar atau tidak? Rasa sombong berlebihan. Merasa diri paling superior dan hebat tanpa dasar prestasi nyata. Oke. Bentar. Betul. Benar. Betul, benar, betul. Ya kelihatan kan rasa sombong ya nih. Rasa sombong berlebihan. Merasa iri paling superior. Merasa diri paling superior dan hebat tanpa dasar prestasi nyata. Yang sombong itu Bapak. Oh saya, sejak kapan kau lihat saya sombong? Pasti ini kuman ini. Langsung hancurkan. Saya coba dulu biarin dia nonton, biar sambil teriak-teriak sendiri. Kamu saya nggak ada yang bantuin saya sih, ya saya sendiri. Ya, Iya, Bapak. biarin dia nonton, nggak apa-apa. Nanti saya blokir nanti. Nih, dengerin nih, baca nih ya, saya baca. Kamu dengerin. Rasa sombong berlebihan, merasa diri paling superior dan hebat tanpa dasar prestasi nyata. Aku dibilang sombong. Oh, Anda kan belum tahu prestasi saya. Ayo, bagaimana kau bilang sombong saya? Kalau saya prestasinya nyata. Kamu yang saya mute itu, yang saya larang kok komentar itu, pasti pusing kepalanya. Apa kehebatan kamu? Nggak ada. Ya. Oke ya. Nanti, ayo. Siapa tadi? Udah ya, sudah saya omongin ya. Bisa saya omongin langsung saya blokir, gitu loh maksudku. Tapi kok hilang yuk? Nanti tungguin lagi, ya, tungguin lagi. Oke. Enggak, saya baca di sini aja. Saya nggak mau nambah-nambahin. Karena kalau nambahin nanti saya dikira kamuflase, manipulatif. Ini aja saya baca ini. Rasa sombong berlebihan, merasa diri paling superior dan hebat tanpa dasar prestasi nyata. Oke. Yang berikutnya, haus validasi. Terus-menerus menuntut pujian, seperti yang Anda lakukan tadi. Anda itu maksudnya kuman-kuman itu ya. Dan perhatian dari orang lain. Nah itu, cari sensasi kemana-mana. Malam-malam kemana, live di mana. Nah itulah. Ya, haus validasi. Kemudian di sini tertulis, minim empati. Nggak peduli sama orang lain ini. Tapi selalu mengatasnamakan masyarakat, tapi sejatinya dia nggak peduli sama orang lain. Saya bacakan. Minim empati, sangat sulit memahami atau peduli pada perasaan orang lain. Untuk para buzzer atau para kuman,
sudah menikmati apa Anda ini sejatinya? Karena memang dia itu nggak ada empatinya. Jangankan kok mengucapkan maaf ya, tidak ada itu di kamusnya itu. Ya, oke. Saya lanjut lagi. Merasa diri istimewa. Tuh, merasa diri istimewa. Merasa berhak mendapat perlakuan khusus tanpa harus membalasnya. Ya nggak mau. Nggak mau tuh mengucapkan terima kasih ya, terima kasih. Nggak mau. Kalau ada ucapan itu, pasti itu dibuat-buat untuk menutupi. Tapi secara tulus tidak. Oke, saya baca berikutnya. Anti kritik, marah atau defensif saat diberi masukan atau saran. Mungkin dikira nih saya bohong sama teman-teman ya. Teman-teman, mbok kira nih saya bohong apa ya? Hah? Loh, dikira saya bohong. Saya tunjukkan deh pokoknya nih. Saya tunjukkan. Dikira saya bohong apa? Ini loh ciri-cirinya itu. NPD adalah, ini loh ciri-cirinya. NPD adalah ciri-cirinya. Ini nggak ada yang saya bohong-bohong tuh nggak ada. Ini ya, atas ini rasa sombong berlebihan, haus validasi, minim empati, merasa mewah, anti kritik, suka memanipulasi. Loh, lah emangnya aku ngapusi ora? Enggak. Ya, nanti saya perdengarkan lagi. Seorang yang Anda kenal menunjukkan tanda-tanda ini dan merasa terganggu. Apakah Anda ingin tahu cara menghadapi orang dengan sifat narsistik atau rekomendasi cara berkonsultasi dengan profesional? Hasil ini hanya untuk tujuan informasi. Tuh. Untuk mendapatkan diagnosis atau saran medis, hubungi profesional. Respons AI mungkin berisi kesalahan. Ini ya. Gitu, Ki. Nih. NPD, Narcissistic Personality Disorder atau gangguan kepribadian narsistik, adalah kondisi mental ketika seseorang merasa sangat penting, haus akan pujian, dan minim empati pada orang lain. Menurut Alo Dokter, pengidapnya sering merasa paling hebat, sulit menerima kritik, dan suka memanfaatkan orang lain demi kepentingan pribadi. Ciri-ciri utama NPD. 1. Rasa sombong berlebihan, merasa diri paling superior dan hebat tanpa dasar prestasi nyata. 2. Haus validasi, terus-menerus menuntut pujian dan perhatian dari orang lain. 3. Minim empati, sangat sulit memahami atau peduli pada perasaan orang lain. 4. Merasa istimewa, merasa berhak mendapat perlakuan khusus tanpa harus membalasnya. 5. Anti kritik, marah atau defensif saat diberi masukan atau saran negatif. Dan 6. Suka memanipulasi, memanfaatkan orang lain untuk mencapai tujuan pribadi. Tuh. Memanfaatkan orang lain untuk mencapai tujuan pribadi. Miris sekali kawan ya. Miris kan? Miris nggak? Miris nggak? Ayo, miris nggak? Silakan Bu. Apa yang saya sampaikan dengan asisten saya tadi Bu? Menurut Anda gimana Bu? Saya terus terang baca itu, mendengar Bapak membaca tadi saya ada kengerian. Karena kita manusia ini harusnya pandai menintrospeksi diri juga. Bahwasanya ketika hal itu yang ditertera tadi, sepertinya ada di poin-poinnya itu sangat benar dan nyata sih. Tapi ya mudah-mudahan kita saling bisa menyadari. Yaitu Pak, saya jujur ya Pak, kalau boleh saya bercerita dari awal kemunculan beliau, saya terus terang orang yang tidak pernah respect. Jangan beliau Bu, dia. Dia
Jadi dia saya sebenarnya salah seorang yang tidak pernah respect, Bapak. Iya, Saya tidak iya. pernah respect. Karena saya tahu ketika saya menganalisa, saya mencoba memakai logika saya Iya dengan dong. kewarasan saya pastinya. Iya. Gitu. Hmm. Ya, Iya, karena itu tadi Bapak Hmm. selamat ada Dokter Andreas ini sepertinya. Selamat malam, Dok. Ya itu karena Bapak bilang dari awal tadi ada satu lembaga yang memang punya wewenang penuh dan saya meyakini itu sebagai warga negara yang baik. Artinya saya melihat itu ini kenapa sih? Ada apa sih gitu. Jadi saya dari awal kemunculan dan ada jejak digitalnya saya tidak pernah respect. Iya, tuh. Ini satu ya. Ini satu mewakili ya. Ini namanya mewakili masyarakat meskipun tidak pernah mengatakan saya masyarakat. Maaf ya teman-teman ya, saya sisiran ini bukan karena ini teman-teman ya. Ini karena jimat. Kalau hari Jumat tuh harus dipakai. Jadi biar teman-teman pada percayalah sama saya begitu ya. Terima kasih Bu ya. Ini ada Dokter Andreas. Selamat malam, Dokter Andreas. Selamat malam Mr. Z, selamat malam Bu Haja, Kopi Pahit. Oke. Ini banyak yang mau minta naik, tapi kan dia nggak tapping, jadi saya nggak kasih naik. Kecuali kalau Dokter Andreas, oh saya tahu kan, oh nih. Nah, Dokter Andreas, ini saya sangat tertarik dengan ini, Dokter Andreas. Media yang baru ditayangkan hari ini, baru diterbitkan hari ini, dia sudah menulis seperti ini. Mungkin Dokter Andreas bisa melihat ya ada tanggalnya nih. 14 Agustus itu hari ini. 2026 tahun ini. 15.20 berarti sore tadi. Saya melihat di sini ada makin gempar sidang. Dr. Richard Lee bongkar dugaan pemerasan Rp 200 miliar oleh Doktiv. Ini media saja sudah menulis dugaan pemerasan. Kalau Anda membaca dari judul berita ini, bagaimana pendapat Anda? Baru judulnya tok nih, silakan. Baru judulnya toh. Sebenarnya Ya. gini Mr. Z, ini perlu diketahui nih ya teman-teman semuanya ya, yang nonton dan yang lain lah yang hadir di sini. Kalau aku tuh sebenarnya enggak tipe orang yang muluk-muluk gitu loh Mr. Z. Ya kalau aku ngerasa ada dugaan gini langsung aja gas aja gitu loh Mr. Z. Jangan lagi kayak nunggu ini nunggu itu, nggak usah gitu lagi gitu loh. Pahit-pahit aja, gas-gas aja. Kalau kita merasa ada kan kalau dugaan pemerasan ini kan artinya kan delik aduan ya. Kalau kita merasa adanya percobaan pemerasan, ya udah dilaporin aja gitu loh. Nggak usah ada ini itu lagi framing. Capek netizennya gitu loh Mr. Z. Ya contohnya saya bukan ini ya, bukan tipe orang yang kayak begitu diginiin seseorang saya tunggu dulu nggak begitu ya, langsung aja kayak contoh nih Mr. Z nih ya, ada satu case ada satu akun tuh namanya Kawan Kombur ya. Kawan Kombur itu memberikan berita di mana berita tersebut menggiring opini kepada masyarakat tentang saya. Saya dikatain memberikan berita hoax atau membodoh-bodohin. Nah itulah bahasanya begitu. Ya aku langsung laporin aja. Saat itu juga aku laporin Mr. Z. Kenapa? Karena kita nggak mau kelahi saut-sautan gitu loh di dalam sosial media. Beda hal kalau misalnya kita sudah laporkan mau saut-sautan silakan. Nah tapi lakukan dulu nih prosedur hukumnya. Jadi kita bukan yang kayak menarik untuk mencari sekutu gitu. Sorry gini Mr. Z. Maksud saya begini. Ya kalau misalnya DRL tuh merasa ada dugaan tersebut, ya kan dia yang merasakan nih. Ya langsung dilaporin aja. Setelah itu udah minta dikawal nih sama masyarakat, boleh kan gitu ya Mr. Z. Tapi jangan kayak ada begini, ada cerita gini, dongeng gini, tapi sebenarnya hanya membuat framingan. Kita nggak tahu nih apakah ini framing, apakah ini benar atau seperti apa. Untuk mencari sekutu atau suara yang lain. Saya nggak suka gitu Mr. Z. Ya langsung aja pahit-pahit aja. Merasa dirugikan, laporkan. Kalau misalnya
merasa dirugikan tapi dia merasa masih aman-aman aja, udah diam aja gitu loh Mr. Z. Kalau aku Oke. sih begitu ya Mr. Z ya. Oke.